Selamat datang kembali di Ipat Media Soccer. Melawan Jepang, rotasi Indonesia berujung malapetaka. Laga terakhir babak ketiga mempertemukan timnas Indonesia melawan Jepang. Meskipun keduanya sudah dipastikan lolos, Jepang lolos ke Piala Dunia 2026, sementara Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang bermain sangat ngotot untuk meraih kemenangan. Indonesia yang tidak diperkuat pemain intinya yaitu Calvin Verdong dipersiapkan untuk putaran keempat, dan Rizky Ridho yang cedera otot paha harus kembali mengakui kedikdayaan Jepang di sepak bola. Indonesia kalah telak 6-0. Kekalahan ini menambah semakin panjangnya daftar kekalahan Indonesia melawan Jepang. Di leg pertama Indonesia kalah 0-4, dan di leg kedua kekalahan Indonesia semakin telak 6-0. Apa yang salah dengan permain timnas Indonesia? Kenapa Indonesia mampu dihajar 6-0 tanpa balas? Yuk kita bahas secara taktik dan statistik. Fakta menunjukkan di putaran ketiga ini Indonesia adalah tim yang kalah melawan Jepang dengan selisih gol paling tinggi, yaitu 10-0 dari 2 laga. Berbeda dengan Arab Saudi yang pernah kalah melawan Indonesia. Melawan Jepang, Saudi kalah 1 kali dan seri 1 kali. Dengan selisih golnya sangat rendah, hanya 2-0. Melawan Cina 9-0, dan melawan Bahrain selisihnya adalah 7-0. Dari sini sudah dapat disimpulkan sejauh mana posisi level permainan Indonesia saat ini. Kekalahan ini membuat poin FIFA menjadi sedikit turun dan masih berada di peringkat 118 ranking FIFA. Formasi. Indonesia menggunakan formasi yang sama seperti melawan Cina, yaitu 3-4-2-1. Namun starting 11 timnas Garuda sedikit berbeda dari laga sebelumnya melawan Cina. 3 fullbacknya adalah Idzes di tengah, Hilgers di kanan, dan Justin Hubner di kiri. Sementara itu 2 pemain tengahnya adalah Tom Haye dan Joe Palebesi. 2 penyerangnya adalah Beckham Putra di kanan dan Dean James di kiri. Strikernya adalah Ule Rumani. Jepang bermain dengan shape yang sama dengan Indonesia, yaitu 3-4-2-1. Kali ini di lini belakang 3 fullbacknya adalah Seko, Sano, dan Suzuki. Sedangkan di lini tengah adalah Kubo dan Endo. Winger kanan adalah Mito dan winger kiri adalah Takai. Penyerang kanannya adalah Morishita, penyerang kirinya adalah Machino, dan strikernya adalah pemain Crystal Palace, Kamada. Jepang benar-benar mendominasi permainan di semua lini. Secara statistik, Jepang menguasai pertandingan sebanyak 71% banding 29%. Jepang sangat kuat dalam possession dan attacking, sementara Indonesia sering mudah kehilangan bola, baik karena kontrol bola yang kurang sempurna, passing yang tidak akurat, maupun dribbling yang mudah dihentikan. Nyaris Indonesia tidak melakukan serangan apapun. Bahkan statistik menunjukkan aktivitas serangan Indonesia 0. Bayangkan, saking sipunya bertahan, Indonesia tak mampu sedikit pun melakukan tendangan ke gawang. Benar-benar pertandingan yang nampak tidak berimbang. Evaluasi sangat penting untuk timnas Indonesia kita. Build up. Build up Jepang sangat variatif. Build up-nya dominan lewat short pass dari bawah. Build up dari bawah seringkali melewati pemain tengah sebagai passing outlet kedua, yaitu Endo maupun Kubo. Build up Jepang direspon Indonesia dengan selalu pressing longgar oleh Romani dan pemain belakang turun ke area low block. Meskipun Indonesia bertahan total dan mencoba serangan balik dengan long pass, namun upaya Indonesia ini gagal total. Permainan Kubo yang sangat impresif dalam dribbling membuat pertahanan Indonesia kalang kabut. Kubo selalu dominan dan superior dalam duel bola di area tengah maupun di area pertahanan Indonesia. Momen ini
menunjukkan kubu sangat superior, tak mampu dipatahkan pemain timnas Indonesia. Berikutnya berawal dari lemparan ke dalam ke Kamada. Kamada berikan passing ke pojok kanan pertahanan Indonesia. Tanpa ada yang melakukan pressing dan blocking dari pemain Indonesia, Mito melakukan crossing lambung, dan Kamada yang berlari ke kotak penalti mampu melakukan heading menawan. Bola gagal di tepis Audiru. 1-0 untuk Jepang. Build up pemain Indonesia sangat mudah dipatahkan Jepang, sehingga Indonesia sangat minim menguasai bola. Bola yang dikuasai Beckham Putra sangat mudah direbut pemain Jepang. Selain build up dari bawah yang mudah patah, Indonesia juga sering build up langsung dengan long pass. Namun itu pun sangat mudah direbut pemain Jepang. Momen gol kedua sangat terlihat Indonesia sangat lemah man-to-man marking. Skenario corner kick kubu sangat mudah berakhir gol kedua untuk Jepang. Kubu shot pass ke Mito, lalu back pass ke Kubu lagi. Kubu melakukan shooting ke gawang dari sudut sempit. Mampu ditebus Audiru, bola muntah dikuasai kembali oleh Kubu. Dari ruang yang sangat sempit, di pressing dan di blocking banyak pemain. Masih saja tendangan Kubu tak mampu diblok. Gol kedua untuk Jepang. Indonesia sangat membutuhkan teknik pressing dan blocking yang baik sehingga meredam tipe serangan cepat dengan dribbling yang cepat pemain lawan dengan karakter seperti pemain Jepang. Gol ketiga Jepang sangat menunjukkan pressing timnas Indonesia dan marking timnas Indonesia sangat lemah, mudah terkecoh dan tidak agresif. Kamada mampu melakukan solo dribbling dengan ceploskan gawang ke Indonesia dengan mudah. Umpan Kubu ke Kamada, lalu Kamada melakukan dribbling pelan dan tak mampu dicegat Hilgers. Kemudian melewati Ijes dan Hapner pun tak mampu menjangkau. Dengan mudah Kamada ceploskan ke gawang Indonesia. Indonesia pun semakin terpuruk. Babak kedua, Kamada diganti penyerang Nakamura, striker Reims, Liga 1 Prancis. Momen berikutnya Indonesia saat transisi ke belakang mendapatkan serangan yang dimotori Nakamura. 3 lawan 5, lalu bola shot pass ke Machino. Machino lakukan crossing lambung. Dengan keras Morishita menyambar tendangan first time. Tak satu pun pemain belakang mampu mencegat. Gol keempat tercipta. Machino kembali menambahkan kedudukan dengan golnya. Umpan sontekan Kubu, gol kelima tercipta. Sekali lagi pertahanan Indonesia tidak begitu agresif, hanya menempel tanpa melakukan agresivitas pertahanan seperti tackling dan usaha merebut bola. Gol terakhir, gol ke-6, berawal dari penetrasi Tawarasmida ke sisi kanan pertahanan low block Indonesia. Tanpa ada yang menempel dan mengganggu, crossingnya disambar pemain pengganti Mau Hasoya, dan tak satu pun pemain belakang mampu memblokingnya. Kekalahan telak ini harus menjadi evaluasi skuad Patrick Kluivert untuk lebih meningkat kemampuan pressing dan marking lawan. Kemampuan defense-nya harus lebih agresif dan efektif, karena banyak tim di luar sana yang setipe dengan Jepang. Semoga Garuda semakin menemukan level terbaiknya. Salam soccer.